Di tengah tantangan pasar finansial global, sebuah kabar baik menyapa Indonesia lagi. Mata uang rupiah tercatat sebagai salah satu mata uang dengan performa terbaik di Asia sepanjang tahun 2016. Mata uang Garuda menguat lebih dari 2% terhadap dolar Amerika Serikat. Apa penyebab rupiah kinclong sepanjang tahun lalu? Mata uang mana saja yang terbukti paling perkasa menghadapi gejolak ekonomi dunia? Pesona rupiah di Asia, saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Memesona sekali rupiah sehingga kita lihat bahwa rupiah termasuk menjadi salah satu dengan performa terbaik di Asia. Kita lihat bersama, saya mulai dari peringkat 10, jadi saya akan memaparkan pada Anda ada 10 besar mata uang terbaik. Saya mulai dari level ataupun juga dari peringkat 10. Kita lihat bersama, saya juga sedang nyari mana ya, oh oke ini dia. Ternyata peso Filipina di Asia menjadi mata uang yang memiliki performa terendah karena berada pada posisi 10. Koreksi 5,15% untuk peso Filipina. Padahal Filipina ini pada kuartal ketiga misalnya dia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi ya, sangat signifikan 7 atau 8% kalau saya tidak salah, dan itu tampaknya tidak begitu kuat untuk memompa performa mata uang dari peso Filipina sendiri sehingga harus jatuh 5,15%. Dari peso Filipina saya akan bergeser ke posisi ke-9 adalah tetangga kita yang paling dekat, ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia berada pada posisi ke-9 dengan ambruk 4,23%. Ringgit Malaysia memang saat ini tengah mengalami persoalan politik di dalam negeri dan sepanjang tahun memang sejak tahun 2015 ringgit selalu didera dengan aksi koreksi ya. Kita lihat bahwa dari tahun 2015 kemudian diteruskan lagi di tahun 2016 sehingga mencatatkan pelemahan 4,23%. Lalu saya pada posisi ke-8 adalah won Korea Selatan. Won Korea Selatan terkoreksi 2,93%. Ini menarik ya, mengingat di Korea Selatan merupakan salah satu juga pusat industri teknologi. Jadi korporasi teknologi seperti kita lihat ada di sana ada Samsung, kemudian kita lihat juga selain itu ada juga LG, banyak sekali ya perusahaan-perusahaan teknologi di sini. Tapi ternyata di Korea Selatan untuk mata uangnya tidak mampu bertahan karena harus tertekan 2,93% sepanjang tahun 2016 lalu. Dan memang performa perusahaan teknologi menghadapi tantangan sepanjang tahun 2016. Kita lihat ada banyak sekali kejutan yang terjadi. Belum lagi nanti kalau pemerintah terpilih di Amerika Serikat yaitu Donald Trump itu akan mengimplementasikan proteksi perdagangan, maka perusahaan-perusahaan yang bukan berasal dari Amerika Serikat harus berjuang ekstra, utamanya untuk yang berrivalitas ya dengan perusahaan-perusahaan produk teknologi dari Amerika Serikat, karena mereka akan mengalami impor. Jadi ada biaya impor yang akan ditekankan oleh pemerintah sana. Lalu kita lihat bagaimana pada posisi ke-7, rupiah India juga mengalami koreksi 2,61%. Dari rupiah India kita lihat, tapi India termasuk salah satu dengan performa pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia loh. Berdasarkan urutan pertumbuhan ekonomi. Setelah India baru Indonesia ya. Tapi ternyata mata uang dia tidak mampu bertahan karena tertekan 2,61%. Lalu adalah tetangga kita surga pajak ataupun juga yang ada tax haven yang ada tetanggaan ya, dekat sekali dengan kita. Ternyata dolar Singapura juga mengalami pelemahan 1,96% seiring juga dengan beberapa waktu yang lalu pelemahan harga properti di Singapura juga menjadi salah satu sentimen yang sangat mempengaruhi ekonomi di negara singa tersebut. Singapura dengan koreksi 1,96% di posisi ke-6. Lalu saya masuk di posisi 1 sampai 5 dan saya nggak sabar karena ada mata uang saya di sini, ada rupiah. Kita lihat bersama. Pada posisi ke-5 adalah dolar Hong Kong. Hong Kong masih mengalami koreksi meskipun tipis 0,07%. Hong Kong juga merupakan salah satu hub perusahaan-perusahaan multinasional yang kerap melakukan transaksi di negara ini, namun ternyata dolar Hong Kong harus terkoreksi 0,07%. Selanjutnya kita lihat pada posisi keempat adalah Baht Thailand. Baht Thailand mengalami penguatan 0,79% sepanjang tahun 2016 lalu. Lalu kita lihat pada posisi ketiga adalah dolar Taiwan dengan mengalami apresiasi 2,1% sepanjang tahun lalu. Lalu saya ke sini. Rupiah Indonesia, kita lihat, kita berada pada posisi kedua. Kita lihat, kita mengalami penguatan yang cukup signifikan ya. Saya kasih gambar smile, because I'm happy. Kita lihat, rupiah Indonesia mengalami penguatan 2,34% sepanjang tahun lalu. Memang beberapa hal menjadi menarik. 2015 dan 2016, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo menyatakan, memang merupakan tahun yang sulit, 2015 dan tahun 2016. 2017 akan lebih baik meskipun masih dalam tahap recovery. Tapi yang menarik memang
perpaduan kebijakan fiskal dan moneter, utamanya moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terbukti ampuh sehingga mampu mempertahankan performa rupiah. Kita menjadi mata uang dengan performa kedua terbaik di Asia dengan penguatan 2,34%. Ke depan yang perlu memang diantisipasi juga oleh bank sentral ataupun kebijakan moneter dalam hal ini adalah inflasi ya, karena inflasi itu ke depan itu akan sangat berpengaruh karena kita tahu ada kenaikan harga listrik di 900 volt ampere yang tidak akan lagi seluruhnya disubsidi, kemudian juga kenaikan harga gas 3 kg itu akan sangat mempengaruhi ke depan. Tapi paling tidak rupiah tahan banting terhadap gejolak ekonomi global. Pada posisi pertama adalah yen Jepang. Yen Jepang kita lihat mengalami penguatan 2,79%. Tidak heran karena yen Jepang merupakan salah satu safe haven. Ketika ketidakpastian global kemudian goncang ini ekonomi global, orang akan memilih safe haven karena terbukti memang relatif lebih stabil. Salah satunya safe haven selain emas adalah yen Jepang. Lalu ke slide selanjutnya, saya sedikit saja untuk membahas bahwa performa rupiah yang tadi mengalami kenaikan lebih dari 2%. Kita lihat dari 13.943, kita mengalami penguatan di 13.455. Dan sepanjang tahun 2016 diproyeksi rata-rata akan bergerak di level 13.500 rupiah per dolar Amerika. Ini jadi dalam APBN 2017, itu adalah asumsi makronya. Lalu dari rupiah saya bergeser sedikit untuk melihat bagaimana dengan nilai tukar yen. Yen terus mengalami pelemahan, jadi sebenarnya sebuah mata uang itu tidak baik kalau terlalu kuat, tidak baik, terlalu rendah juga tidak baik. Jadi dia harus berada pada level yang memang menguntungkan. Karena kalau misalnya dia terlalu rendah, itu memang akan menguntungkan ekspor, tapi itu akan terlalu kuat ataupun juga mengalami penguatan, itu akan baik untuk impor, tapi tidak baik untuk ekspor gitu. Jadi seharusnya ada di level yang relatif stabil, seperti yen misalnya. Kalau yen terus mengalami pelemahan, ini memang sesungguhnya baik ya untuk ekspornya. Tapi jangan lupa bahwa pelemahan yang terlalu dalam ini akan merugikan juga untuk ekonomi negara tersebut. Apalagi mereka juga masih dalam tahap resesi. Mereka tidak bisa untuk mencapai inflasi 2% aja nggak dapat tuh udah berapa tahun. Jadi untuk itu memang mata uang menjadi salah satu indikator juga ketahanan ekonomi nasional sebuah negara. Ketika mata uang kita bisa bertahan di tengah gejolak, ketidakpastian global, itu membuktikan bahwa kemampuan para pembuat kebijakan, utamanya moneter, kemudian juga fiskal, mampu mempertahankan posisi di level yang memang sudah seharusnya ataupun sesuai dengan fundamental ekonomi.